La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa yang syukur kepadaku bakal ku tambah, siapa yang kufur kepada nikmatku ingat azabku pedih. Syukur yang bagaimana Ustadz? Yang mampu menambah kenikmatan dari Allah untuk kita. Syukur yang ketika kita dititipkan kenikmatan hidup, kita jadikan kenikmatan hidup yang dititipkan Allah itu sebagai jalan untuk kita makin mudah beribadah kepada Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siang ini saya tidak mau lagi bahas kapan Rasul lahir, siapa bapaknya, siapa mamanya, siapa pakliknya, siapa kakeknya, siapa istrinya, siapa anaknya. Tidak, karena semua kita sudah tahu, karena di sini adalah orang-orang yang rajin majlisan. Amin. Ya benar, anak-anak kita sudah tahu kok. Abdullah nama, Aminah, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah istri setia, Fatimah semua pernah dari Quraisy. Inilah kisah yang penuh penuh. Sudah hafal Pak, sudah banyak ustadz yang menyampaikan itu. Jadi ustadz, apa yang mau kau sampaikan siang ini ustadz? Satu, sifat Rasulullah yang harus kita warisi Pak. Rasul itu suka duduk di majelis-majelis ilmu kayak begini, betul? Rasul suka ngumpuli orang bu. Nang kene akeh wong Jawa toh, rata-rata wong trans kene toh, ya kan? Nah, karena kabeh sawit tak delok. Jadi saya ini aslinya Pujagesuma Pak, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi sak tenane kita setunggal sekapal, cuman pean nang kecamatan Cembaga Hulu, aku nyasar nang Medan. Maka Rasul itu suka bermajelis. Kenapa Ustadz? Karena orang yang duduk di dalam majelis ini, Rasul akan datang ke tengah-tengah kita. Rasul akan lapor kepada Allah. Kita dilapor Pak. Yang hadir duduk di sini ini semua dilaporkan sama Allah. Ya Allah, pandang umatku ya Allah. Ya Allah, lihat umatku itu ya Allah. Ya Allah, delok umatku itu. Umat yang mana Muhammad? Umatku yang sedang duduk di majelis ilmu itu ya Allah. Maka semua kita ini diabsen, satu-satu kita disebut. Pak Kua disebut, Pak Sekcam disebut, ibu-ibu disebut, ibu-ibu Ustadz ceramah dia bagi kue kotak pun disebut. Lo benar kok. Oh ini yang di dalam tenda ini disebut sama Rasulullah satu-satu. Ustadz apa? Kami nggak kebagian tenda, kami nggak di dalam tenda, disebut juga nggak? Itulah yang aku nggak tahu itu. Tapi insya Allah disebut ini. Rasul lapor kepada Allah, duhai Allah, pandanglah umatku ya Allah, mereka sekarang sedang duduk berhimpit-himpit di majelis. Pertanyaannya, apa Allah nggak tahu kalau malam ini, maaf, kalau siang ini kita pada ngumpul, siang ini kita duduk di dalam majelis? Apa Allah nggak tahu Ustaz? Tahu. La ta'khuzuhu sinatu wala, Allah ndak ngantuk, Allah ndak tidur bu. Jadi kenapa Rasul itu melaporkan kembali kepada Allah? Karena saking cintanya dan bangganya Rasulullah kepada kita. Biar tahu kau dulu, cinta kali Rasul itu sama kita. Kadang-kadang kita yang nggak cinta sama Rasul, betul? Datang ke majelis niatnya cuma nengok Ustadz. Di sini niatnya ibu mau ngapain? Mau dengar ceramah apa mau nengok yang ceramah? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu mau ngapain? Mau nengok yang ceramah apa dengar ceramah? Nah benar. Saya tadi waktu turun dari mobil, ibu-ibunya di situ heboh mau memvideo. Semua bisik-bisik, Ustadznya lain sama yang dipoto.
Aku dengar tapi pura-pura budek aja aku. Di foto tengok putih. Aslinya ireng yuk ireng. Aku diam aja. Tapi aku, halo, wes nggak usah disetel-setel menekang. Kin jeblok kok. Iki maulidan untuk son horek ya. Ya benar. Biasa itu di mana-mana. Nggak yakin orang kalau saya yang ada di foto itu. Tapi gimana lagi lah. Aku ikhlas aja. Aku cuman bisa berdoa. Yang ngejekin aku tadi sawite terek. Hati. Lah benar. Tapi ini luar biasa, tengok sepanduk saya besar di mana-mana ditempel sepanduk saya. Ini kan kita bangga Bapak Ibu. Dimanapun saya berceramah sepanduk saya dipasang di mana-mana, itu bangga. Tapi di balik kebanggaan itu sebenarnya ada letak ujian. Nah ujiannya itu di mana Ustadz? Ujiannya itu nanti selesai acara. Ini orang pada rebutan ngambil sepanduk ini untuk tutup kandang ayam ini Bu. Lah bener ini. Ini muka saya bersih, besok kena tai ayam semua. Masih mending kalau di kandang ayam. Kalau sempat maaf untuk pembalut kakus, apa enggak luar biasa? Ya Allah. Maka Rasul itu cinta kepada kita. Maaf, kita akan ngumpul di sini. Ini kalau tidak karena cinta kepada baginda Nabi, nggak akan mungkin kita mau datang kemari Bapak Ibu. Betul? Panas-panasan, tendanya sampai dimajukan. Terakhir aku nggak kebagian tenda. Lah bener. Tuh, kita sumpak-sumpakan sampai kehabisan nasi kotak, kue kotak, yang marhabanan, yang berjanji, sampai kehabisan suara. Maaf, kalau tidak karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad, tak akan mungkin kita ngumpul di sini. Betul? Betul? Karena kita cinta sama Rasul, Pak. Kita ngumpul duduk di sini bukan karena yang datang itu Ucai, ya kan? Bukan karena yang mau ceramah itu Ucai. Betul? Betul itu? Betul itu? Enggak, kalau betul biar ku tutup ceramahku ini. Ya Allah. Makanya Nabi itu cinta sama kita. Beliau bangga kepada, langsung lapor sama Allah. Pandang umatku ya Allah, mereka panas-panasan, kipas-kipasan, habis kotak kue jadi kipas. Ngapain mereka? Mereka duduk di dalam majelis. Oke. Allah panggil malaikat-malaikatnya, Pak. Malaikat-malaikat ngumpul. Malaikat podo ngumpul. Malaikat suruh datang kemari Bu. Semua malaikat itu turun siang ini kemari atas perintah Allah. Semua malaikat turun, termasuk Israil. Betul, Israil ini nengok yang kipas-kipasan ini udah gerem kali nengoknya itu. Udah mau dicekek aja itu lehernya itu. Hati-hatilah Kak. Ya benar. Ini semua malaikat turun. Ngapain malaikat turun Ustadz? Malaikat mendoakan kita, duhai Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir pada siang hari ini. Kan tanda banyak dosa itu gitu, tengok. Orang kalau banyak dosa pantang didoain pasti amin cepet. Nih, insya Allah semuanya akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Tapi dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak. Karena dosa besar itu hanya akan diampunkan Allah kecuali hanya dengan bertaubat dengan taubatan nasuha. Banyak minta ampun kita. Kita semua punya dosa kok, betul. Ada di antara kita ini yang nggak punya dosa? Coba tunjuk tangan. Ada di sini yang nggak punya dosa? Coba tunjuk tangan, ada yang berani biar ku tunjang kepalanya. Ada? Nggak ada. Kita ini semua punya dosa Pak Bu. Nggak ada kita yang nggak punya dosa. Pak Sekcam, ada nggak dosanya? Banyak. Biar tahu, di kecamatan Cembaga Hulu ini dosa dia paling banyak nomor 2 setelah Pak Camat, karena beliau sekretaris camat. Hati-hati Pak Sekcam. Pak Kua punya dosa nggak?
Dialah nomor satu yang paling banyak, karena dia kepala kuah. Ustadz Ucai punya dosa nak? Enggak. Kau dari tadi kok ku tengok makin menjadi-jadi, ku tengok kau. Nah, kita semua ini punya dosa toh. Enggak ada kita yang enggak punya dosa, Bapak Ibu, maaf. Ini Ustadz Ucai yang ngomong sekarang ini, maaf, ini belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Betul? Yang ngomong ini Pak, yang ngomong ini belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar jauh lebih parah. Enak kali kau. Kau dari tadi ku biarkan kau makin menjadi-jadi. Kau ku tengok kau hilang kesabaranku kau buat ya. Jijik kali aku nengoknya ya. Heran kali aku. Kita ini semua punya dosa. Makanya kita ngumpul di sini dalam majelis, dosa kita sama Allah digugurkan sikit-sikit. Saya cuma mau pesan, ayolah sama-sama kita rutinkan majelis. Kalimantan ini adalah, maaf, daerah yang terkenal dengan banyaknya majelis-majelis pecinta Rasulullah. Maka ayo hidupkan kembali, biar apa? Lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi Allah turunkan untuk kita. Amin. Lo sampean gelem gak sawete sampean iku buaya api, timbangannya abot, buaya subur, pengen gak? Iya. Kalau sudah begitu kan kita ibadah makin gampang, betul apa ya? Dititipkan harta sama Allah banyak, makin gampang kita ibadahnya. Maaf, umat Muhammad itu tidak boleh miskin, harus jadi wong koyo Kang. Karena kata Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di wong nek wis koyo sedekahe gampang, iya apa ya? Karena semua ibadah kita semua pakai uang sekarang, Pak. Betul? Salat pakai uang enggak? Salat Pak, salat pakai uang enggak? Pakai. Kok pakai lah? Kesampean beli mukenahnya pakai apa? Pakai uang. Sampean beli baju koko pakai apa? Uang. Apalagi berangkat haji, berangkat umroh pakai uang enggak? Pakai, nabung. Walaupun Allah kadang-kadang mengundang kita hambanya dengan cara yang enggak pernah kita duga-duga, Pak. Ada orang yang berangkat bolak-balik ke tanah suci enggak pala pakai uang, Allah yang undang langsung. Makanya model-model haji ini modelnya banyak. Ada model haji namanya haji linasab. Haji linasab itu apa Ustadz? Haji yang karena keturunan, mbah-mbah moyangnya semua sudah haji, kakek buyutnya semua haji, keluarganya haji semua, sampai di dia diberangkatkan haji, namanya keluarga haji. Ada tuh Haji Muhyiddin, tukang haji naik bubur. Ada haji lil kasab. Apa haji lil kasab? Haji karena kerja kerasnya, Bang. Tiap hari dia kerja, dapat hasil ditabung, sebagian untuk pergi haji, sebagian untuk rumah tangga, panen sawit, sebagian ditabung untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh, sebagian untuk sehari-hari. Kan ini karena kerja keras. Betul? Lah, tetangga saya tanahnya cuma satu rantai, 20 kali 20, 400 meter persegi, kan kecil. 20. Wow, ditanami kangkung, Pak Bu. Panen, kangkungnya dijual. Begitu kangkungnya dijual, bisa berangkat haji. Coba, padahal tanahnya cuma satu rantai, ditanami kangkung, panen, dijual, bisa berangkat haji. Memang jual kangkungnya sama tanahnya sekalian, berangkat. Ada haji linasib, haji karena nasib. Habis pulang pengajian, tengok pakai baju putih-putih, pulang pas nyebrang jalan ditabrak mobil. Rupanya yang nabrak orang kaya. Orang kaya baik hati, ayo Bu, yuk biar saya selamatkan, ayo dimasukkan ke rumah sakit, ditolong, ditanggung semua perobatan. Begitu sadar ibu itu langsung dibilang sama yang nabrak, yang penting ibu sehat, nggak usah mikirkan yang lain-lain. Yang lain sudah kutanggung jawab, yang penting Bu Haja sehat. Ibu itu jawab, maaf saya belum haji. Loh, belum haji toh? Belum, cuman pulang pengajian aja tadi.
Ya sudah, karena malu tahun ini Bu kita berangkat haji, tengok karena nasib. Makanya siapa yang mau cepat naik haji nanti nyebrang gak usah nengok-nengok, nyebrang aja ya Bu ya. Maka umat Muhammad ini disuruh kaya supaya apa? Supaya kalau ibadah mah gampang, sedekah pakai harta, betul bener ya Ibu, betul ya, iya. Maka ngumpulnya kita di sini ini Allah gugurkan dosa kita sikit-sikit. Kita ini semua punya dosa toh. Saya bisa ngomong begini nih karena apa? Aib saya sedang ditutup oleh Allah. Masing-masing di tempat kita ini, maaf, kita punya aib. Maka sebelum aib kita dibuka oleh Allah, kita jaga aib saudara kita. Kalau kita mampu menjaga aib saudara kita, maka yakinlah Allah akan menjaga aib kita. Ini diamalkan Bu. Jangan, maaf, kerjaan kita kepo aja sama orang. Cici aku nengoknya, pengen tahu aja, nengok tetangga kepo, kepo maksimal. Loh, yang membuat hari ini datang penyakit hati karena apa? Karena kata saya Jalaluddin Rumi, yang membuat manusia ini punya penyakit hati satu sama lain karena itu, karena manusia tidak tahu kunci kenikmatan dalam hidup itu Pak. Loh, kunci kenikmatan dalam hidup itu apa Ustadz? Kunci kenikmatan dalam hidup itu jangan sibuk mencari tahu apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan kepadamu. Selesai. Gak usah ngurus punya orang, urus saja punya kita. Kalau kita sibuk ngurusi punya orang, nanti punya kita diurus orang. Betul ya? Jangan sibuk ngurus punya orang. Kau sibuk ngurus suami orang, suamimu gak kau urus, terus suamimu diurus siapa? Orang. Ada nggak orang sini model kayak gitu? Ada orang sini model gitu? Ada. Orangnya datang. Yang mana orangnya? Kok nekat tenan teko wong kaya ngono iku. Ya Bu ya. Jangan sibuk kita ngurus punya orang, ngurus saja punya kita. Wong masing-masing kita punya jatah kok. Betul. Jatahmu minummu ya aqua kecil. Jatahku lah segar 4 botol. Plus degan lah segar 2 kaleng, plus buah-buahan dan 2 permaisuri. Jatahku. Sampeyan duwe enggak? Karena jatah kita masing-masing. Sampeyan enggak boleh ange, enggak boleh iri sama aku pun enggak boleh ngejek sampeyan. Urus saya teh dewe masing-masing, Mbah. Koyok nonton bola tenan kok. Le, ya Bu ya, jangan ngurus punya orang. Jangan apa-apa kita sama tetangga heboh, nengok tetangga lebih kaya kita sakit ali rasanya. Tetangga beli kipas kita kepanasan, kan goblok. Cici aku ndelokno. Bodoh boleh, goblok jangan. Goblok tahu goblok? Goblok itu tolol Pak. Tolol tahu tolol? Tolol itu orang minum es pakai pipet nggak diisep diembus, itu tolol itu. Ngapain kita gitu? Tetangga beli kipas kita kepanasan, tetangga beli AC kita kedinginan, tuh ngaku ibu itu. Hati-hati ya Pak. Ono laban dibelit sik dilut. Tetangga beli kipas kepanasan, tetangga beli AC ketinggian, tetangga beli mobil, wow, kita beli bodrek. Kenapa beli bodrek Ustadz? Pusing mikirkan tetang. Nah kalau begini, maaf, tidak akan ada rasa syukur kita kepada Allah. Hidup ini kan yang penting syukur, Le. Supaya syukur itu cemana caranya? Ya urus saja takaranmu, jangan urus takaran orang. Ustadz itu enak kali itu, lama datangnya, dapat minumnya banyak, dapat buah, dapat degan, dapat permaisuri. Loh, kau kalau mau kayak aku ya harus bisa ngomong. Ya sepala tukaran, kau yang ngomong, aku yang dengar, gimana? Ya kan semua punya takarannya masing-masing. Loh, Pak Secam sama Pak Kua ya di sana duduknya. Kenapa? Karena pejabat. Jatahnya itu pisang kepanasan. Di mana-mana aku makan pisang rebus, pisang goreng, itu pisang kepanasan. Makanya dari tadi pisangnya aku tengokin aja.
Ini kuning pisangnya kuning matang apa kuning matahari itu. Ya Bu ya, la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa yang syukur kepadaku bakal ku tambah, siapa yang kufur kepada nikmatku ingat azabku pedih. Syukur yang bagaimana Ustadz? Yang mampu menambah kenikmatan dari Allah untuk kita. Syukur yang ketika kita dititipkan kenikmatan hidup, kita jadikan kenikmatan hidup yang dititipkan Allah itu sebagai jalan untuk kita makin mudah beribadah kepada Allah. Makanya ujian yang paling berat itu ya ujian nikmat, Pak. Kalau ujian susah, ujiannya jelas. Dikasih sakit ya jelas, betul. Dikasih haus jelas. Tapi kalau ujian nikmat, nah kadang-kadang orang nggak sadar kalau dibalik kenikmatan itu ada ujian. Betul. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'labah. Sa'labah kenal Bu? Bu, Sa'labah. Sa'labah kenal? Orang sampit. Sa'labah itu dulu orangnya susah, melarat, miskin, kere, harta nggak punya Pak. Tapi Sa'labah miskin, dia melarat, dia kere, dia tidak pernah tinggal untuk berjemaah bersama dengan Rasulullah. Hartanya cuman satu, cuman sarung. Itu pun sarung hadiah sunat massal. Tiap hari Sa'labah rajin ke masjid berjemaah bareng Rasulullah. Tapi Sa'labah maaf punya kebiasaan. Apa kebiasaan Sa'labah? Kebiasaan Sa'labah ketika dia sholat selesai bersama Rasulullah, Sa'labah itu tidak pernah ikut berdoa bersama dengan Rasulullah. Kenapa? Apa karena Sa'labah malas? Bukan. Sa'labah harus cepat pulang. Kenapa? Sarungnya gantian. Jadi panggil Rasul, Sa'labah, kau habis sholat nggak pernah ikut doa bareng kami ya Sa'labah? Apa kata Sa'labah? Bukan kami nggak mau ya Rasul, bukan kami nggak mau, bukan aku nggak tertarik ya Rasulullah, tapi maaf sarungku cuma satu, ini pun sunat, hadiah sunat masal dulu ini. Jadi kenapa kau langsung pulang? Aku harus gantian sama istriku. Kalau aku lama pulang ya Rasulullah, nanti istriku terlambat sholat. Kalau aku lama pulang, waktu sholat habis, istriku jadi nggak sholat. Oh gitu. Makanya istrinya Sa'labah itu Bu, kerjaannya cuma satu, nungguin sarungnya Sa'labah aja. Kalau Sa'labah pulang, apa kata istrinya? Yes, sarungku datang. Pak Gua, sarung siapa yang Bapak pakai itu? Hati-hati. Apa kata Rasulullah? Sa'labah, iya, besok selesai sholat zuhur datengin aku ya, kita ngobrol. Oke. Nah besok jumpa sama Rasulullah. Ternyata Rasulullah ingin menghadiahkan sesuatu kepada Sa'labah. Apa yang dihadiahkan itu? Sepasang kambing Pak. 2 ekor kambing sepasang, laki-laki perempuan, dikasih sama Sa'labah. Sa'labah senang. Ini untukmu Sa'labah, aku hadiahkan. Kau jaga, kau rawat ya. Mudah-mudahan kambingnya nanti berkembang biak, nanti makin bagus ekonomimu Sa'labah. Oke. Sa'labah senang, Sa'labah pulang, namanya kambing yang ngasih Rasul Bu, berkahnya besar, nggak sampai sebulan kambingnya banyak, tiap hari kambingnya melahirkan. Iya, pantang ketemu jadi, pantang jadi ketemu, kambingnya banyak. Sa'labah makin males ke masjid Pak, bahkan Sa'labah nggak pernah nampak ke masjid lagi. Betul. Rasul nyariin, rupanya Sa'labah lagi ngangon, lagi menggembala kambing. Apa kata Rasulullah? Sa'labah, kenapa kau nggak pernah ke masjid lagi berjemaah dengan kami? Apa jawab Sa'labah? Bagaimana mungkin aku sempat lagi sholat ke masjid ya Rasulullah? Aku sibuk ngangon kambing. Kalau kambingku ku tinggal, nanti ada serigala yang datang, kambingku dimakan, aku rugi. Rasul marah, Allah murka, dimatikan Allah semua kambingnya. Akhirnya apa? Sa'labah balik melarat meneh. Gampang nggak bagi Allah mengambil nikmat itu? Gampang nggak? Maka nenek duwe harta itu yo jadikan jalan untuk memudahkan kita dalam beribadah. Pak Camat, maaf, Pak Kuah, Ustadz Fauzan, Ustadz Fadilah,
Oh, Ustadz Fauzan yang kori mau ya, insyaallah. Ustadz Fadilah, dulu umpamanya beliau belum kepala kuah, belum jadi apa-apa dulu, wah ke masjid rajin. Umpama Pak, dulu belum jadi apa-apa, dulu belum siapa-siapa, wah ke masjid rajin. Sudah jadi kepala kuah, sombong. Kalau jalan kepalanya mendungak, kakinya ngambang kayak kuntilanak, nggak nyentuh tanah. Kepala kuah aja bisa sombong, apalagi sekcam. Sekcam sana Pak, tempat saya, bukan sekcam sini. Sekcam sana, cuman kan sekcam sana sama sekcam sini sama-sama sekcam. Halo, Bu, dulu ada orang namanya Fadli. Siapa toh? Fadil, Fadilah. Wow, nggak punya apa-apa, miskin, melarat kayak salah bagilah. Tapi rajin ke masjid yang namanya Fadilah ini. Setiap hari ke masjid, 5 waktu ke masjid. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, nggak pulang-pulang. Dicariin sama orang, kok nggak pulang-pulang, rupanya kekunci di kamar mandi masjid. Wah, ini Fadilah dulu orang susah, nggak punya apa-apa, tapi rajin ke masjid, tiap hari ke masjid, nggak pernah absen sholat berjemaah. Sekarang pertanyaannya, Allah nampak nggak, Bu? Ini Fadilah yang nggak punya apa-apa, kemana-mana jalan kaki tapi rajin ke masjid. Allah nampak nggak? Allah nampak nggak? Nampak. Allah ngelihat nggak? Allah tahu nggak? Wih, Allah jatuhnya kasihan. Kalau Allah sudah kasihan sama hambanya, jatuhnya sayang Pak. Ditengok si Fadilah ini tiap hari ke masjid, jalan kaki, jauh rumahnya dari masjid. Allah itu manggil malaikatnya. Malaikat siapa Ustaz? Malaikat Mikail, pengatur rezeki Pak. Il, kemari Il. Mikail datang. Itu Fadilah kasihan, kemana-mana jalan kaki, ke masjid jalan kaki. Cobalah mampukan dia untuk bisa membeli sepeda motor. Betul. Akhirnya dimampukan Allah beli sepeda motor. Wow, dikasih Allah sepeda motor, bukan makin malas ke masjid, malah makin rajin. Wih, Allah senang. Makin rajin Pak, dikasih sepeda motor. Bayangkan sholat maghrib, zuhur udah pergi. Padahal sholat maghrib tapi zuhur udah keluar rumah. Allah makin senang. Hei Mikail, tuh mampukan si Fadilah untuk apa? Beli mobil biar nggak kena panas, nggak kena hujan lagi. Ditambah Allah dikasih mobil, bukan makin malas, malah makin rajin. Bayangkan sholat Jumat, Senin udah berangkat. Sholat Jumat Pak, Senin udah berangkat. Loh, di sini sholat Jumat hari apa? Jumat kan, Senin udah berangkat deh. Coba Bu, Allah makin senang nengok si Fadilah ini. Kenapa? Dia semakin dikasih, semakin dekat kepada Allah. Akhirnya apa? Mikail, jadikan dia kepala kuah. Itulah tuh. Itu Pak. Rupanya jadi kepala kuah sombong. Wow, Israel. Cekek kan batang leher dia itu. Maka jangan sampai Allah yang memanggil Mikail untuk kita berubah jadi Israel. Makanya hari ini maaf, kita yang dikasih nikmat sama Allah ini jangan syukur kita. Umat Muhammad itu tidak boleh miskin, harus kaya supaya ibadah itu gampang. Maka nikmat yang mana yang mampu menambah rezeki dari Allah? Nikmat yang ketika dititipkan Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah. Wong kabian niki kita titipan toh. Betul apa ya? Betul. Harta, jabatan. Dengar Pak Sekjam, Pak Kua, dengar. Jabatan yang kuat, biar dengar kuping orang itu. Harta, jabatan. Dengar kan? Popularitas. Istrimu Pak,
Ini titipan ini. Istri kita ini titipan ini. Ini paket COD ini. Loh, bener. Istri kita ini paket COD bayar tempat. Loh, Ustadz kok gitu ngomongnya? Loh ya Pak, waktu kita ijab kabul, kita ngasih maharnya cemana? Ditransfer apa bayar tempat? Ya udah paket COD. Jadi kalau cuman pakai COD aja nggak usah sok paten kali kau denger kau. Cicik aku ndelokno. Masya Allah. Siapa yang hadir? Siapa yang datang? Maka istri titi bojomu iki, suamimu. Bu, suamimu titipan. Suami titipan diambil orang, ya biar. Titip titipan wong kaya ngene kok dipelihara ngopo iki jarno ae men blara-blara capek kan balik dewe. Ya Bu ya, popularitas titi jangan sombong. Pasangan kita titipan, anak titipan, nggak ada yang kekal sama kita, semua bakal berpisah. Secinta-cintanya ibu kepada suami, secinta-cintanya suami kepada istrinya bakal pisah kok. Ibu cinta nggak sama suami? Ibu cinta nggak sama suami? Cinta. Bapak cinta sama istri? Enggak. Ibu cinta sama suami? Bapak cinta sama istri? Enggak. Sampean gaduh apa piye to nang omah? Maka hari ini semua titipan. Jangan pernah kita merasa memiliki dengan apa yang ada sama kita sekarang. Ya Bu ya. Bu, le namanya titipan itu ndak usah pala kali dicinta-cintai toh, biasa saja. Karena setiap yang dititip nggak bisa dimiliki, cuman dipinjemi. Betul. Ya iya. Insyaallah. Siapa yang hadir? Masya Allah. Allahu Akbar. Guru kita, Guru Yanur hadir. Masya Allah. Masya Allah.